Halo, selamat datang di kelas beasiswa Arnold dan Yola. Hari ini kita mau ngajarin kalian buat bisa dapat beasiswa juga. Banyak yang nanya ke kita kalau mulai cari beasiswa itu harusnya mulai dari mana. Nah, setelah nonton video ini, kalian bisa tahu kalian harus mulai dari mana untuk dapat beasiswa ke luar negeri. Jadi kayak nggak lama ini tuh kita sering banget terima DM dari teman-teman kita. Mereka tuh udah ngasih kabar kalau mereka akhirnya diterima beasiswa. Ini kabar baik sebenarnya buat kita juga karena kita sering banget ngasih konten tentang gimana cara dapetin beasiswa dan akhirnya ada hasilnya juga gitu. Oleh karena itu, gua dan Arnold memutuskan membuat seri-seri video yang berjudul Kelas Beasiswa Arnold dan Yola yang tujuannya untuk membantu teman-teman di Indonesia mencari beasiswa ke luar negeri juga. Oh ya, kita mau ngasih tahu juga, walaupun nama kita sebenarnya di sini adalah mahasiswa PL, tapi ini nggak fokus ke Polandia aja, tapi ke berbagai negara. Jadi sebenarnya setiap negara itu kurang lebih sama aja prosedurnya. Di episode pertama ini, kalian akan belajar tentang cara untuk menentukan negara tujuan studi. Nah, yang kedua, kalian bakal tahu juga gimana cara dapetin beasiswanya. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat Excel untuk persiapan beasiswa. Sebelum kita mulai, kita harus absen dulu ya, karena ini kelas, jadi biasanya kan ada absensi. Nah, absensinya gampang banget, kalian tinggal klik like aja dan juga jangan lupa subscribe. Yang pertama, menentukan negara tujuan studi. Banyak negara yang memberikan scholarship untuk calon-calon mahasiswa dari Indonesia. Contohnya di negara-negara populer kayak Jepang, lalu UK, Jerman, lalu Aussie, Belanda. Ada juga yang kurang populer, misalnya kayak Swedia, lalu Polandia, dan Ceko. Nah, untuk itu kalian harus nentuin satu negara tujuan kalian gitu. Jadi kan kalian mau kemana, negara prioritas kalian. Misalkan kalau kita waktu itu mau ke Korea, tapi kita juga siapin cadangannya. Karena apa? Karena nggak semulus itu, belum tentu semulus itu kita langsung dapat beasiswanya. Jadi kita harus nyiapin negara lain yang bakalan kita datangin. Misalkan waktu itu kita coba akhirnya ke Eropa juga dan juga mau ke Jepang. Dan kita akhirnya dapat di Polandia ternyata. Sebelum memilih negara prioritas, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama, kualitas pendidikan di negara tersebut. Misalnya di Jepang adalah negara paling inovatif dari segi teknologi. Atau misalnya di Belanda, ada universitas yang nomor 1 di bidang life science atau Wageningen. Nah, pengetahuan tentang statistik tersebut sangat berguna ketika teman-teman ingin membuat surat motivasi atau riset proposal nantinya. Nah, setelah itu yang harus kalian pertimbangin juga kemungkinan untuk kerja part-time. Meskipun kita dapat beasiswa, tapi generally beasiswa yang penuh atau full scholarship itu hanya mencukupi kebutuhan dasar atau misalkan ya maksudnya nggak berlebihan banget dan juga nggak kekurangan gitu. Jadi mencukupi lah. Cuma kan kalau kita mau liburan atau mau jalan-jalan, mau sering jalan-jalan, tentunya kita harus cari kerja part-time, itu akan lebih bagus buat kita. Nah, misalkan kalau di Jerman sendiri gitu, itu ada batas maksimalnya buat student untuk kerja part-time. Selanjutnya, kalian juga bisa pertimbangkan apakah di negara tersebut ada program pertukaran pelajar. Khusus untuk negara-negara di Eropa atau di European Union, kalian bisa pertukaran pelajar pakai beasiswa Erasmus, dan beasiswa itu tuh sebenarnya nggak gitu sulit untuk didapatkan. Contohnya kita bisa dapat 2 kali beasiswa Erasmus. Nah, tapi kalau kalian mau kuliah di Asia Timur, kayak Jepang atau Korea, kita juga nggak tahu apakah ada program pertukaran pelajar yang serupa gitu, yang bisa membuat kalian pertukaran pelajar ke negara-negara sekitar. Misalnya aja kalian mau pergi ke Jepang atau negara prioritas kalian adalah negara Jepang. Nah, itu kalian bisa cari di Google, keywordnya itu biasanya for example scholarship in Japan for Indonesians for example. Atau beasiswa S2 untuk ke Jepang. Kan pakai bahasa Indonesia, berarti memang untuk orang Indonesia gitu. Ada banyak banget sumber-sumber beasiswa. Misalnya dari pemerintah kita, LPDP, pemerintah negara tujuan, misalnya Jepang ada MEX, lalu ada dari perusahaan, misalnya Mitsui Bussan, kayak beasiswanya Jerome Pauline. Atau enggak Ajinomoto. Ada juga beasiswa untuk dari universitas. Lebih detailnya tentang macam-macam beasiswa ini akan kita bahas di video yang lain.
Kalau misalnya aja kalian udah nentuin beasiswanya mau beasiswa A misalkan, atau beasiswa pemerintah Jepang misalkan beasiswa Max. Nah di situ tuh kalian bisa ngeliat guideline yang tahun sebelumnya, walaupun tahun yang target kalian belum keluar gitu guideline-nya. Nah, di situ kalian bisa lihat misalkan harus ada tes bahasa, terus ada tes matematika. Nah kalian bisa latihan soal dari sekarang gitu. Atau misalkan kalian bisa cari di Instagram atau di Facebook misalkan penerima beasiswa ini di tahun sebelumnya. Jadi kan bisa tanya-tanya gimana soalnya, atau kurang lebih contohnya tuh kayak gimana pas lagi ujian. Tapi hal ini agak tricky soalnya pastiin kalian udah baca guideline-nya semua sebelum nanya ke penerima beasiswa. Soalnya kadang-kadang kita dapat pertanyaan juga yang kayak hal yang sepele gitu, kayak bisa yang bisa kalian Google. Jadi lebih baik kita mengerti dulu guideline-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak ada di guideline, nah itu baru bisa ditanyain ke penerima beasiswa. Nah yang ketiga, kalau misalkan kalian udah siapin semuanya, kalian harus nulis dalam bentuk plan gitu. Nah plannya ini biasanya gue sama Yola waktu itu nulis di dalam Excel. Nah isi Excelnya sendiri itu kayak misalkan dokumen-dokumen yang kemungkinan aja kita bisa lupa. Jadi kayak makanya kita harus listin satu-satu. Oh kita butuh legalisir ini, kita butuh dokumen A, B, C. Semuanya itu ada di Excel. Jadi ntar kalian tinggal print, terus kalian tinggal checklist aja. Bonus buat kalian yang masih nonton sampai sekarang, kita bikin format Excel-nya dan kita taruh linknya di bawah, jadi kalian tinggal klik dan bisa download. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau mau daftar beasiswa harus mulai dari mana? Tapi kalau kalian masih ada pertanyaan, jangan ragu tulis pertanyaan kalian di kolom komentar supaya kita bisa bantu jawabin. Kalian juga bisa follow kita di Instagram dan TikTok @mahasiswa.pl. Karena di sana kita sering banget share-share tentang beasiswa dan kuliah di luar negeri. Sekian kelas beasiswa kita kali ini. Kita sangat mengapresiasi teman-teman kalau mau support channel ini supaya bisa berkembang dan bisa tetap membagikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!